Saya ajak kita membuka Alkitab sekarang dari 2 Samuel pasal yang ke-14. I invite us all to open our Bibles to 2 Samuel 14. Kita akan membaca seluruh pasal ini yang agak panjang, ada 33 ayat. We'll read through the whole chapter. It's a pretty big chapter. It has 33 verses. Tapi saya akan hanya membacanya di dalam bahasa Indonesia. Saudara yang berbahasa lain silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. But I will read it only in Indonesian, and if you have other Bibles languages, you follow on your own Bibles. Dan saya akan memberikan sedikit komentar di dalam waktu kita membacakannya. And I will give several comments when we are reading it. Dan penterjemah akan ikut juga memberikan terjemahan mengenai hal itu. Which the interpreter will also interpret those additions. 2 Samuel pasal yang ke-14. 2 Samuel 14. Ketika Yoab, anak Zeruya, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja, dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu.' Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, di sini sudah patut perhatikan ayat 12, disinilah maksud daripada seluruh cerita yang perempuan itu katakan. Now we are at verse 12, and you see there, this is the point of the whole story. "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." "Please let your servant speak a word to my lord the king." He said, "Speak." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, seperti air yang tercurah ke bumi dan yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang lagi daripadanya." Sekarang kita masuk ayat 15. Setelah perempuan itu menceritakan dan mengatakan maksud dari ceritanya, maka herannya ayat 15 dia kembali kepada ceritanya kembali. Now we go to verse 15, and after stating her point, now the woman goes back to her story. "Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja, mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini."
Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat, dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau. Lalu Raja menjawab, katakanlah kepadaku perempuan, baiklah jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak ku tanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya Tuanku Raja. Kemudian bertanyalah Raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah Raja kepada Yoab, baiklah, kukabulkan permohonanmu ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi Raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka dengan hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tapi berkatalah Raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan Raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak. Ini sekali lagi ayat 25 mulai sesuatu yang seperti tambahan daripada cerita yang sedang berjalan. Once more here in verse 25 we see as if there is an addition to the running story. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya. Itu kira-kira 2,3 kilogram. That is roughly 2.3 kilograms his hair. Of his hair. Menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem, genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur, lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja, jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let's come to prayer once more to ask for guidance from God. Bapa di surga, kami percaya dan mengetahui bahwa apapun yang Kau tetapkan dalam hidup kami adalah baik bagi kami. Father, we know and believe that whatever you ordain in our lives is good for us. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat dan seperti janji-Mu yang berkata Engkau adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Because we know that you are a sovereign God and you have promised that you are the God who works in all things for good for those who love you. Karena itu kami mohon sekali lagi pada hari pertama dalam minggu ini,
di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing. So once more we ask in this first day of the week as we worship in our different houses Dan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. and as we ponder and read upon your word, Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong dan berbicara kepada setiap hati kami. may your Holy Spirit help and speak to each and every one of us, Sehingga kebenaran firman yang Kau sudah berikan kepada kami boleh sungguh-sungguh berbicara ke dalam hati kami dan membentuk akan seluruh hidup kami. that the truth of your word may truly speak and also shape our lives. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan penterjemah sehingga kami boleh memberitakan firman-Mu dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Please bless your servant and his interpreter that we may preach your word with all the power from your Holy Spirit. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, waktu saya membaca bagian ini agak mirip perasaannya pada waktu membaca pasal yang 13 minggu lalu kita bahas. As I read this passage, brothers and sisters, I have the same feeling as when I read the previous chapter. Samanya adalah merasa pasal ini pasal yang tidak mudah dan membuat saya banyak bertanya-tanya. The sameness is in the way that this is a difficult passage that makes me wonder a lot. Apa maksud daripada cerita yang penuh dengan intrik ini? What is the meaning of this complicated story? Apa yang Tuhan ingin katakan dan beritakan kepada kita di dalam pasal yang sepertinya Tuhan tidak bekerja? What does God want to tell us to understand in this chapter where he seems to be not working? Saya harus akui ini adalah satu pasal yang sulit. I have to admit that this is a difficult chapter. Tapi seperti minggu lalu saya katakan juga pasal yang sulit tetapi Tuhan sudah pakai juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. But like I said last week as well, it is a difficult passage that is a blessing also for us all. Kita berharap Tuhan boleh sekali lagi menyatakan belas kasihannya kepada kita semua. We ask God to once more show his mercy to us. Saudara sekalian, konteks di dalam ayat yang pertama pasal 14 ini langsung merupakan sesuatu yang tidak mudah sesungguhnya. When we see this chapter, brothers and sisters, this is straight away a difficult context. Ayat yang ke-14 ayat pertama mengatakan ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom. Verse 1 says, Now Joab, the son of Zeruiah, knew that the king's heart went to Absalom. Ini juga sangat paralel dengan pasal 13 ayat yang terakhir, ayat 39. This is a straight parallel to the last verse of the previous chapter. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. And the spirit of the king longed to go out to Absalom because he was comforted about Amnon since he was dead. Tetapi kita bertanya, kalau raja merindukan Absalom, ingin bertemu kepada Absalom, mengapa Yoab melakukan segala sesuatu untuk supaya raja boleh menerima Absalom? So then we wonder then, if the king longed to meet Absalom, why does Joab do all these things to forbid him? Dan kalau saudara membaca tadi seperti kita sudah baca, setelah kemudian akhirnya Absalom dibawa kembali ke Yerusalem, raja pun tidak mau bertemu dengan Absalom selama 2 tahun. And as we can see that after Absalom was brought to Jerusalem, the king didn't want to meet Absalom for 2 years. Absalom sudah keluar dari Yerusalem, tinggal di Geshur selama 3 tahun di dalam pengasingan. Absalom has been on exile, living in Geshur for 3 years. Dan dia ditambah lagi 2 tahun tinggal di Yerusalem, tetapi raja tidak mau bertemu dengan Absalom. But then after that, there was an additional 2 years where he lived in Jerusalem, where the king didn't want to meet him. Maka kita bertanya-tanya, mengapa itu semua? Kalau raja sesungguhnya merindukan Absalom seperti bahasa Indonesia mengatakan, mengapa menunggu sampai 5 tahun? Then we wonder, if the king really wanted to meet Absalom, why did he wait for 5 years? Maka sesungguhnya penafsir Perjanjian Lama mengatakan ayat yang pasal 13 ayat 39 itu bisa dimengerti dengan cara berbeda. And then an interpreter of the Old Testament interpreted the last verse of the previous chapter in a different way. Di dalam ayat 39 mengatakan the king, coba bahasa Inggrisnya seperti apa?
In the English, it says, the king longed to go out to Absalom. Ya, long to go up, ingin pergi kepada Absalom. Tetapi sebenarnya bisa dimengerti juga kata long to go up itu bisa dimengerti long to march out against, pergi untuk memerangi akan Absalom. Here, long to go out can mean instead to march out against, to wage war against Absalom. Jadi kita bisa melihat di sini memang ada conflicting di dalam diri daripada Daud. So there is definitely a conflict within David's heart. Di satu sisi memang dia ada unsur merindukan daripada Absalom. On one hand, he misses Absalom. Tetapi di sisi lain juga ada kebencian kepada Absalom karena Absalom telah membunuh anak yang tertua dari Daud. But on the other hand, he hated Absalom because he murdered his eldest son. Jadi ini adalah seperti ada love-hate relationship antara Daud dengan anaknya ini. So there is a love-hate relationship between David and his son. Seperti hari Rabu yang lalu saya membahas tentang kenapa orang tetap senang memelihara dendam atau kemarahannya kepada orang lain. Just like what I said last Wednesday, why do people still maintain vengeance in their hearts? Itu adalah seperti kita memiliki gigi yang sensitif atau gigi yang sakit. It's like when we have a sensitive or a tooth that hurts. Maka apa yang saudara lakukan kalau sudah ada gigi yang sensitif? What do you do when you have a sensitive tooth? Maka biasanya kita lidah kita akan terus bermain dengannya dan terus menyentuh-nyentuhnya. Usually our tongue would play around with that tooth, don't you think? Di satu sisi kita tidak suka gigi yang sakit itu, gigi yang sensitif itu. On one hand, we despise this sensitive tooth. Tetapi kita, saudara pasti punya pengalaman ini. Kita terus tidak bisa berhenti untuk lidah kita sentuh-sentuh akan gigi yang sensitif itu. Surely you have this experience as well. We can't help but let our tongues touch that sensitive tooth. Saudara sekalian, inilah yang mungkin kita bisa mengerti, inilah yang mewarnai akan sebenarnya seluruh pasal daripada pasal 14 ini. This, brothers and sisters, colors the whole of chapter 14. Karena itu saya akan memberi temanya sesuatu itu tidak seperti yang terlihat. So I would say the theme of this chapter is that things aren't like what it seems like. Karena itu kita akan melihatnya dengan 3 pertanyaan yang mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. So we shall view this chapter with 3 questions regarding to what actually happened. Dan kemudian kita melihat berita daripada apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. And then lastly, we'll see the message of what God wants to reveal to us. Pertanyaan yang pertama adalah bahwa apakah ini sesuatu yang bijaksana? The first question is, of course, is this a wise thing? Ayat yang kedua langsung berbicara tentang Yoab menyuruh orang ke Tekoa untuk menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. The verse 2 straight away talks about how Joab sent a person to bring a wise woman in Tekoa. Dan kalau saudara membaca selanjutnya kita mengetahui perempuan Tekoa yang bijaksana ini datang kepada raja dan mulai menceritakan satu cerita yang sebenarnya mirip, kita teringat akan mirip seperti yang Nathan katakan kepada Daud. And as we read in the next verses, this Tekoan wise woman then spoke to David in a story that is very similar to what Prophet Nathan spoke to David. Dia menceritakan tentang pengalamannya, tentang 2 anaknya yang berkelahi dan kemudian yang satu membunuh akan adiknya. She spoke about her own experience, about her 2 sons who hated one another and then fought and then one killed the other. Dan kita melihat seluruh panjang lebar dia menceritakannya dan kemudian Daud mengatakan, oke, sekarang saya akan membela tentang anakmu yang masih sisa itu yang ingin dibunuh oleh orang-orang lain. We read about the rest of the chapter in which David said, all right, I will then protect that one son that you have left that is trying to be murdered by other people. Ayat 11 bagian terakhir, di situ Daud mengatakan, demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi. The last part of the verse 11, David says, as the Lord lives, not one hair of your sons shall fall to the ground. Maka di situ kemudian wanita itu kemudian membalikkan cerita ini untuk mengkoreksi atau membongkar akan Daud atau ketidakkonsistenan daripada Daud.
In that point, this is a turning point where the woman then revealed the inconsistency within David's heart. Khususnya di dalam ayat 13 dan 14 di situ. Especially in verses 13 and 14. Di situ kemudian perempuan itu berkata, "Mengapa kemudian raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena Tuanku mengucapkan perkataan ini, maka Tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya." Dia sedang berbicara tentang Absalom anaknya. There the woman said, "Why then have you planned such a thing against the people of God? For in giving this decision, the king convicts himself, inasmuch as the king does not bring his banished one home again." This speaks of Absalom. Sudah melihat di sini bagaimana cerita daripada perempuan itu yang adalah cerita yang tidak sungguh-sungguh terjadi, dan kemudian dia pakai cerita itu untuk membongkar akan kesalahan atau ketidakkonsistenan Daud. You see here how the woman used the fictional story to then overturn David's inconsistencies. Dan ayat yang tetapi yang menarik adalah setelah dia masuk ke dalam maksud dari poinnya itu, di dalam ayat 15 sampai ke 17 dia kembali kepada ceritanya yang pertama. But what's interesting is after she had finished overturning David here, she returns to his story. Ayat 15 sampai 17 itu dia berbicara kembali tentang keadaannya, tentang anaknya dan sebagainya. She comes back to telling the story of her sons. Saudara sekalian, banyak ahli bingung. Waktu saya juga membaca, mungkin saudara juga waktu membaca agak bingung membacanya, dan banyak ahli kemudian bertanya-tanya, mengapa perempuan ini balik kepada ceritanya, sedangkan maksud daripada seluruh ceritanya yang awal adalah untuk menyatakan kesalahan Daud. I am confused when I read this. I'm sure a lot of you are too, and a lot of interpreters are as well. They question, why does she come back to her initial story even after successfully bringing David to his problem? Banyak penafsir mengatakan kemungkinan ayat 15 sampai 17 ini salah tempat, seharusnya tidak ada di sini. A lot of interpreters concluded that verses 15 and 17 are misplaced. They shouldn't be placed in this part here. Mengapa balik lagi ke cerita awal padahal perempuan ini sudah berhasil menggiring Daud kepada maksud daripada cerita utamanya? Why does she go back to her original story after actually fulfilling her intentions to David? Maka Dale Davis, ahli perjanjian lama, dia mengatakan satu kalimat yang menarik dengan mengutip tulisan yang lain. Dale Davis, an Old Testament theologian, he said one interesting thing by quoting someone else, by the way. Perempuan ini melakukan kembali kepada ceritanya pertama. That the woman went back to her original story. She did this because she doesn't want David to think that her main point is the main point. Bahwa ia melakukan ini karena ia tidak mau Daud berpikir bahwa pesan utama yang ia katakan adalah pesan utamanya. Saudara sekalian, ini seperti sesuatu yang sangat bijaksana. This seems like a very wise thing. Jadi seolah-olah dia mengatakan ceritanya dan kemudian maksud daripada ceritanya itu dimasukkan di tengah-tengah daripada ceritanya. Like as if she's been speaking of her whole story and then suddenly she brings her main point message in the middle of it. Ini seperti seorang berbicara kepada kita. It's like someone speaking to us. Dia kemudian berbicara banyak hal yang lebar tentang suatu persoalan. Who speaks going on and on about one problem. Tetapi kemudian di tengah-tengah daripada ceritanya itu, but then suddenly in the middle of this story, dia mengatakan, by the way, bagaimana dengan keadaan kamu, dan langsung berbicara tentang diri kita. And then suddenly the person says, oh, by the way, what about your problem, situation right now? And then speaks to our hearts. Dan kemudian dia balik lagi kepada cerita yang utamanya. But then suddenly goes back to his original story. Padahal daripada seluruh ceritanya, seluruh apa yang dia katakan itu, dia mau mengatakan yang utamanya adalah sebenarnya di dalam by the way itu. And his original main message is when he says, by the way. Tetapi dia tidak menginginkan Daud di sini berpikir bahwa poin utamanya, maksud utamanya itu adalah maksud utamanya. But she doesn't want here David to think that her main message is her main message. Saudara sekalian, perempuan ini melakukan hal ini tentu karena dia takut dihukum oleh Daud. She does this of course because she feared being punished by David. Dan dia di sini kita bisa melihat juga dia sangat-sangat meninggikan Daud, atau boleh dikatakan menjilat daripada Daud. She really praised the king here, and even you can say sucked up to him. Dia mengatakan Daud sebagai seperti malaikat Allah.
She said that David is like an angel of God. Ayat 17 mengatakan, juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja. She says in verse 17, the word of my Lord the King will set me at rest, for my Lord the King is like the angel of God to discern good and evil. Ayat yang ke-20 dia mengulang lagi kalimat itu. Verse 20, she repeats this. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini, tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. In order to change the course of things, your servant Joab did this, but my Lord has wisdom like the wisdom of the angel of God to know all things that are on the earth. Dia sedang mengkoreksi, mengkritisi Daud, tetapi dia seperti meninggi-ninggikan Daud dan mengatakan Daud itu tahu segala sesuatu seperti malaikat Allah. She was correcting, rebuking David, but she was at the same time praising him like it to be an angel of God. Saudara sekalian, tetapi kita juga melihat di sini raja mengetahui bahwa seluruh cerita daripada perempuan itu, di balik cerita itu raja mulai sadar bahwa ini adalah pikiran atau perkataan daripada Yoab. The king himself realized behind all these stories that there are words of Joab and his intentions. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-18 di situ. Ayat yang ke-19, raja bertanya kepada perempuan itu, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Which is why the king then says in verse 19, is the hand of Joab with you in all this? Daud seperti ada bijaksana karena mengerti daripada seluruh cerita perempuan itu, di belakangnya adalah Yoab yang sedang menaruh perkataan itu di dalam mulut perempuan itu. It's as if the king had a certain kind of wisdom, knowing that Joab is behind all these things. Tetapi herannya Daud, raja, mengikuti keinginan akan Yoab ini. But bafflingly, he follows what Joab wants. Sehingga kita juga bertanya di sini, apakah ini sesuatu yang bijaksana? Which is why we question then, we wonder, is this a wise thing? Kita melihat apa yang dilakukan perempuan Tekoa itu seperti mengikuti bijaksana Nathan, seperti tadi saya katakan. What the Tekoan woman did seemed to follow the wisdom of the prophet Nathan. Tetapi William Blaikie, salah seorang ahli perjanjian lama, mengatakan ada perbedaan yang sangat mendasar dari cerita Nathan dengan cerita perempuan ini. But William Blaikie, an Old Testament expert, says that there is a fundamental difference between Nathan's and this woman's story. Cerita Nabi Nathan itu bertujuan untuk mencelikkan mata hati nurani raja yang telah dibutakan oleh perasaannya. Nathan's story had the point of piercing and opening the king's conscience, which had been blinded by his feelings. Tetapi cerita perempuan itu justru sebaliknya. But the Tekoan woman's story was the other way around. Cerita perempuan Tekoa itu bertujuan membutakan hati nurani raja dengan menggelitik perasaannya, sentimentalnya kepada anaknya. It had the goal of blinding the king's conscience by tapping into his feelings towards his son. Kalau saudara membaca dengan detail, maka ada banyak hal yang tidak paralel cerita perempuan itu dengan apa yang terjadi dengan Absalom. If you read in detail, there are a lot of things that are not parallel in what the woman story is and what happened to Absalom. Salah satu poin yang sangat berbeda adalah peristiwa yang diceritakan perempuan itu adalah dua orang kakak beradik, dua anak itu yang berkelahi dan membunuh, satu dengan membunuh yang lain karena sesuatu yang tidak sengaja. One of the difference is that these two brothers that she spoke about, they fought because of something that was incidental, that wasn't on purpose. Tapi kalau kita membaca cerita Absalom itu menahan, memendam akan kebenciannya selama 2 tahun dan merencanakan sungguh-sungguh menunggu waktu yang tepat untuk membunuh akan saudaranya, Amnon. But when we read about Absalom's story, he maintained vengeance in his heart. For 2 years, he hated Amnon and murdered him. Maka Absalom seharusnya dihukum karena pembunuhan yang terencana yang telah dia lakukan kepada saudaranya. So Absalom should have been punished because of intentional murder of Amnon. Saudara sekalian, karena itu kita di sini melihat ada banyak seperti wisdom yang terjadi di sini. So we see here a lot of seeming wisdom happening here. Kita melihat wisdom daripada Yoab pertama yang tidak langsung berbicara kepada Daud untuk membela Absalom, tetapi dia memakai wanita Tekoa yang bijaksana.
first we see the wisdom of Joab, who didn't speak directly to David, but used this wise Tekoan woman. Dan kita mengetahui kemudian perempuan Tekoa ini, bahkan Alkitab menyebutkan dia perempuan yang bijaksana dengan menceritakan satu cerita yang untuk membongkar akan ketidakkonsistenan Daud. We also see here that this Tekoan woman was called by the Bible even as wise because she used this story, not straight away talking to David. Kita juga boleh melihat Daud yang sepertinya ada bijaksana, dia melihat bahwa di balik daripada cerita perempuan ini ada tangan Yoab yang bekerja. We also see the wisdom of David in seeing that behind this woman there is Joab speaking. Tetapi dari semuanya itu sesuatu yang sepertinya berbijaksana, tetapi sebenarnya tidak ada satu pun yang mengerti bijaksana daripada Tuhan. These all seem like wise people, but none of them understood God's wisdom. Yoab memakai perempuan itu, tetapi sebenarnya maksudnya adalah untuk kepentingan sendiri. Joab used this woman for his personal gain. Wanita itu berbicara dengan seperti memakai cerita seperti Nathan, seperti kita sudah melihat bagaimana banyak ketidakkonsistenan daripada apa yang dikatakan perempuan ini. The woman spoke like the prophet Nathan, but again, there's a lot of inconsistencies in what she spoke about. Daud sepertinya berbijaksana mengerti akan ada tangan Yoab di balik perkataan perempuan ini. David seemed to understand that there's Joab behind the woman. Tetapi Daud kemudian mengikuti akan perkataan dan keinginan daripada Yoab ini. But David then follows what Joab wants. Dan dia tidak melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya, yaitu menghukum atau mengadili Absalom karena kejahatan yang setelah dia lakukan. And he does not do what he should be doing, which is to execute Absalom for his wrongs. Karena itu di sini adalah kita boleh melihat ada sepertinya ada bijaksana pada semua peristiwa ini, tetapi bijaksana tidak ada di mana-mana. We see here there seems to be like wisdom in this story, but we at the same time understand that there's no wisdom at all. Karena itu ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua. So this is a warning for each of us. Bahwa baik kita secara pribadi maupun juga kita sebagai satu gereja Tuhan. Whether to us as individuals or us as a whole church. Bisa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja, maka akan ada di dalam ada tanda-tanda hikmat yang boleh kita lihat. In our own lives and our church life, we can find signs of wisdom. Ada perencanaan, ada strategi, ada pencapaian yang kita boleh capai di dalam hidup kita maupun sebagai satu gereja. Whether in planning, in strategy making, in achievements, in our lives or in the church's life. Saya sering dengar kalau Pak Paul memimpin KTB, memimpin liturgi di sini selalu salah satu yang dia syukuri berdoa adalah ada anak-anak sekolah minggu yang terus bertambah di dalam gereja ini. One of the things that our elder Paul speaks about, prays about, gives thanks about in the pulpit here when he leads liturgy is for the children that God has brought. Kita juga mengetahui akan gedung yang semakin bertambah yang Tuhan berikan kepada kita. For the building that is adding on to what God has given us. Ada rencana-rencana, ada pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang banyak kita kerjakan. There's planning and all different kinds of ministries that we plan to do. Ada pencapaian-pencapaian yang boleh kita genapi. And a lot of achievements that we have achieved. Tetapi kita harus berhati-hati. But we must be careful. Karena kalau semua tanda-tanda hikmat itu ada di tengah-tengah kita, tanda-tanda keberhasilan itu ada, tetapi kalau tidak ada hati yang takut akan Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia. Because despite all these signs of wisdom, but without the fear of God, all these things are in vain. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Because the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Kalau secara luarnya kita ada keberhasilan yang nampak, yang nyata, yang orang lain bisa katakan dan juga kita bisa bersyukur karenanya. We might have outward, external goodness that people can see, that we can be grateful about. Tetapi kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita ada di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. But if we don't have true faithful hearts that are relying on God, this is truly in vain. Inilah poin pertama yang kita boleh renungkan, apakah ini hikmat yang terjadi. Hikmat sepertinya ada di mana-mana, tetapi hikmat sesungguhnya
tidak ada di mana-mana. So the first thing that we can think about here is wisdom. Is this really wisdom? It seems like wisdom is everywhere, but at the same time, it is nowhere. Biarlah kita sungguh-sungguh melihat yang paling utama dan dengan gentar boleh mengutamakan yang paling utama di hadapan Tuhan. Let us look at the main thing and also think of the main things for God. Saudara sekalian, hal yang kedua kita boleh lihat di dalam bagian ini adalah kita boleh bertanya apakah ini providensia dari Allah. The second thing that we can wonder about is whether this is a providence from God. Providensia adalah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Providence means God taking care of us in our lives. Saudara sekalian, poin yang kedua ini saya mengajak kita melihat dari sudut pandang Absalom. I invite us to look at this from Absalom's perspective. Kita mengetahui Absalom sudah menyimpan dendam kepada Amnon selama 2 tahun. We know that he had borne a grudge to Amnon for Dan dalam 2 years. pasal 13 kita mengetahui kemudian dia merencanakan dan akhirnya membunuh akan Amnon. In chapter 13, we know that he planned and then murdered Amnon. Dan kemudian karena ketakutannya, kesalahan yang sudah dia buat, maka dia lari di dalam exile selama 3 tahun. Because of his mistakes here, he ran away for 3 years in exile. Dan mungkin selama pengasingannya 3 tahun ini, mungkin segala ambisinya untuk menjadi raja menggantikan Daud itu sudah hilang. And during those whole time, maybe his ambitions to become king has gone away. Dan dia mungkin berpikir sekarang dia tidak mungkin lagi untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. And maybe he thought, oh, it's impossible for me to become king after my father. Tapi di dalam pasal yang ke-14 kita melihat bahwa Yoab kemudian tiba di dalam cerita ini dan dia mengerti apa yang ada di dalam hati raja. But in chapter 14, we see that Joab appeared in the story and he knew what was in the king's heart. Kalau saudara mengingat, Yoab itu adalah boleh dikatakan tangan kanan raja, dia adalah panglima tentara daripada Daud. If you remember Joab, he was the right-hand man of David. Dan dia kemudian dengan pertolongan Yoab dia bisa kembali ke Yerusalem. And with the help of Joab, Absalom was able to return to Jerusalem. Namun kita membaca tadi bahwa raja tetap tidak mau bertemu dengan Yoab dengan Absalom selama 2 tahun lagi. But we see then after that David still didn't want to meet Absalom for 2 years. Absalom sudah dibawa ke Yerusalem tetapi dia tetap tinggal di rumahnya, dia tetap seperti ada di dalam penjara rumah dan Daud tidak mau bertemu dengan dia selama 2 tahun. Absalom had returned to Jerusalem. He went to his house, but it seems like he was on house arrest and the king didn't want to meet him for 2 years. Dan Absalom mulai gelisah di dalam 2 tahun itu apa yang akan terjadi kepada dirinya. And of course, after those 2 years, Absalom started to wonder, what's going to happen to me? Dan kemudian dia mencoba mengkontak Yoab. He contacted Joab. Tetapi Yoab memblok seluruh nomornya. But Joab blocked all his calls. Dia WA, dia SMS, dia personal message, tetapi semuanya sudah diblok oleh Yoab. He tried to contact him through WhatsApp, personal messages, and so on and so forth. But Joab had blocked all those contacts. Maka kemudian Absalom mengatakan ladangnya Yoab itu adalah di sebelah ladang saya. And then Absalom said, "Oh, Joab's field is right next to mine. Maka aku akan membakar ladangnya itu." I shall then burn his field. Dan itulah yang dilakukan dan betul saja hal itu berhasil sehingga Yoab kemudian mendatangi Absalom dan mengatakan, "Mengapa engkau membakar ladangku?" So he did that and it worked. Joab then came to Absalom and wondered, asked him, "Why did you burn my field?" Ya, Absalom memberikan penjelasan, "Aku sudah kontak kamu dengan segala cara tetapi kamu tidak mau menjawab saya." Absalom then said, "I've tried to contact you through many means but you still wouldn't answer me." Dan kemudian dia berkata ayat yang ke-32. And then he said in verse 32, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur. Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati." "Behold, I sent word to you, come here that I may send you to the king, to ask, why have I come from Geshur?
It would be better for me to be there still. Now therefore let me go into the presence of the king, and if there is guilt in me, let him put me to death. Kalimat terakhir, jika aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati, ini adalah satu resiko yang dihadapi oleh Absalom. And the last sentence there, if there is guilt in me, let him put me to death. This is a risk that Absalom took. Karena dia sudah tidak tahan lagi, dia harus menghadap raja. Kalau raja merasa aku bersalah, biarlah aku dihukum mati. Because he couldn't stand it anymore, he had to meet the king. And if the king needs to punish me, then let me die. Tetapi ini adalah calculated risk. And this is a calculated risk. Karena dia tahu bahwa ayahnya itu Daud tidak mungkin menghukum dia mati. Because he knew his dad would never execute him. Karena kalau Daud ingin menghukum dia mati, dari dulu dia sudah mati. Because if he wanted to, he would have done so long time ago. Karena itu dia sekarang memaksa untuk datang menghadap raja. And so then he now forces his way through the king. Maka tetapi betullah apa yang dia pikirkan. And what he thought was confirmed. Sehingga ayat yang ke-33 mengatakan, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepada raja. Raja kemudian memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Verse 33, then Joab went to the king and told him, and he summoned Absalom. So he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king, and the king kissed Absalom. Ciuman raja kepada Absalom itu menunjukkan rekonsiliasi sekarang sudah terjadi antara raja dengan Absalom. The king's kiss for Absalom symbolizes the reconciliation between the two. Saudara, kalau kita membaca cerita ini dari sudut pandang Absalom, if we read this story from Absalom's perspective, maka kita bisa melihat dan Absalom mungkin sekali akan berkata bahwa everything works for my good now. We can see then maybe Absalom can even say that everything works for my good now. Bahwa Allah sekarang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. That God now works in all things to bring good to me. Bahkan kalau saudara membaca di dalam ayat sebelumnya, maka bahkan bagi Absalom pun juga lahir anak perempuan yang cantik yang dia beri nama Tamar. And even in the previous verses we can see that God he bore a beautiful daughter, Tamar. Sudah tahu Tamar adalah adiknya yang telah diperkosa oleh Amnon yang hidup sebagai seorang wanita yang desolate. You know that Tamar was the name of her sister who was raped by Amnon that then lived in a desolate way. Bahkan dia sekarang mendapatkan seorang anak yang juga cantik seperti adiknya Tamar itu, dan sekarang dia memberi nama Tamar juga karena dia seorang gadis yang cantik. He was now then gifted with a beautiful daughter again that he then named Tamar. Poin yang kedua ini, kalau kita melihat segala sesuatu terjadi sepertinya segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan Absalom. The second point that we can understand here is that all things seem to have worked for Absalom's good. Tetapi ini juga yang boleh terjadi kepada seorang yang kita tahu bernama Hitler. But this is also the same thing that happened to the person we know to be Hitler. Tanggal 20 Juli tahun 1944. In July 20th, 1944. Sebuah tas itu telah ditaruh di bawah meja dekat pertemuan militer yang dipimpin oleh Hitler. A bag was put under the table of a military meeting led by Hitler. Dan di tengah-tengah pertemuan itu maka tas itu meledak. In the middle of that meeting, suddenly that bag blew up. Tetapi herannya Hitler hanya luka sedikit tangan kanannya dan hanya kupingnya saja yang menjadi pengang. But surprisingly, he had only small wounds on his right arms, and he had a ringing in his ears. Maka dia berdiri dari rubble, dari kerusakan yang besar di tempat itu. So then he stood up from the rubble of that place. Dan dia membersihkan dirinya.
He cleaned himself up. Dan kemudian dia buru-buru keluar dari tempat itu He straight went away from that place karena dia ingin segera menjemput Mussolini temannya yang akan datang saat itu ke kota di mana mereka ada. because he wanted to pick up Mussolini, his friend, who was scheduled to meet him in that city. Maka dia menjemput Mussolini dan kemudian dari train station dan membawa dia ke tempat di mana gedung itu sudah dibom. He then picked up Mussolini from the place in the train station and then brought Mussolini to the place of the rubbles of what blew up. Dan dia kasih lihat kepada Mussolini apa yang barusan saja terjadi. He showed Mussolini of what just happened. Dan kerusakan dari tempat itu yang begitu besar. All the destruction in that place. Tetapi dia mengatakan, saya hanya luka sedikit dan saya segar bugar sekarang. He said, I only have small wounds and I'm feeling very strong, fresh right now. Ini adalah pemeliharaan Tuhan bagi hidup saya. This is divine providence by God for me. Dan Mussolini kemudian menjawab, And then Mussolini then answered, kamu memang benar-benar beruntung. You are truly lucky. Dan Hitler menjawab, And Hitler answered, No. Much more than that. Lebih, bukan hanya itu. Ini lebih dari itu. Ini adalah intervensi Tuhan di dalam hidup saya. This is divine intervention from God in my life. Kalau saudara melihat apa yang terjadi barusan, If you see what just happened right now, berapa besarnya bom yang meledak, the great bomb that blew up, dan sesungguhnya saya tidak jauh dari bom itu, and I wasn't far away from that bomb at all. tapi saya hampir sama sekali tidak terluka. But now I came out almost unscathed. Jelas ini adalah intervensi Tuhan di dalam hidup saya. This is truly God's intervention in my life. Jelas ini adalah tanda bahwa saya harus meneruskan perjuangan saya dan perjuangan saya itu pasti berhasil. It's a clear sign that I have to continue my cause and it will surely succeed. Dan itu yang dilakukan oleh Hitler. And that's what Hitler did. Dan itu yang dikatakan dan dipercaya oleh Hitler. And that's what Hitler said and did. Saudara sekalian, inilah yang juga bisa Amnon katakan. This is also what Absalom could have said. Absalom katakan, dan segala sesuatu sepertinya bekerja untuk kebaikan dia. That everything seemed to work for his good. Tetapi kita patut bertanya, apakah ini sesungguhnya providensia dari Allah? But we should ask, is this truly providence from God? Orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan ketidakbenaran bisa mendapat kelancaran di dalam hidupnya. Evil people who do commit unjust things, they could receive success in their lives. Kita perlu kepekaan dan hikmat daripada Tuhan untuk menilai dengan tepat. We need discernment and wisdom from God to truly consider well. Tidak selalu keberhasilan dan kelancaran di dalam hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Success is not always from God. Dan tidak selalu sebaliknya, kegagalan, kesulitan, pergumulan itu berarti Tuhan tidak berkenan kepada kita. And failure and wrestling's difficult things doesn't always mean that God is displeased. Alkitab mengajar kita berkali-kali begitu banyak cerita-cerita yang menunjukkan akan hal itu. The Bible show us many times of stories that show this truth. Bahwa orang-orang yang Tuhan perkenan, orang-orang yang Tuhan pelihara dan jaga, seringkali juga mengalami kesulitan, pergumulan, dan penderitaan. That the people that God is pleased at, who please God, they oftentimes go through sufferings. Tetapi di sisi lain adalah orang-orang yang Tuhan tidak berkenan, orang-orang fasik, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang mengatakan di manakah Tuhan, tetapi dia gemuk dan lancar akan seluruh hidupnya. But at the same time, there are those people who go against God, who are unrighteous, who says, where is God? They are succeeding and fattening up in their lives. Saudara sekalian, kita patut bertanya dengan perlu memiliki kepekaan yang tajam, mengerti apakah sungguh-sungguh yang sedang saya alami adalah pemeliharaan daripada Tuhan. We ought to ask with true discernment, is what happening right now in my life a sign from God? Biarlah kita tidak juga menjadi discouraged ketika kita melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidupnya seperti lancar, hidupnya seperti tidak ada kesusahan, hidupnya sepertinya dia mengalami semua kebaikan di dalam dunia ini. May we not be discouraged when we see people who are unrighteous, who go against God. They seem to be successful in their lives. Itulah pergumulan pemazmur di dalam Mazmur 73. This is the struggle of the psalmist in Psalm 73. Dia melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi seluruh hidupnya lancar dan sepertinya Tuhan memelihara mereka.
He saw the unrighteous and he saw God, but it seems like God is taking care of this unrighteous people well. Sampai dia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan kemudian melihat kesudahan mereka. Until he went to the holy place of God and saw their end. Dan dia mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang itu ada di tempat-tempat yang licin dan sebentar lagi mereka akan jatuh. And he realized that these people are in slippery places and in just a short while they will fall. Dan dia pemazmur mulai bertobat dan mulai kembali kepada Tuhan dan mengerti bahwa Tuhan sesungguhnya tidak meninggalkan umatnya meskipun dia di dalam kesulitan, pergumulan dan penderitaan. The psalmist then repented and went back to God, and realizing that God will never leave his people despite all the sufferings and struggles they go through. Dan sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan yang sejati, And that truly for God's true children, yang Tuhan memberikan memimpin dan memberikan kebaikan kepada kita meskipun kita sedang hidup di dalam dosa. God often shows his goodness despite our living in sin. Meskipun kita sedang di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, seringkali juga Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Even though oftentimes we might be unrepentant, God still gives us goodness. Janganlah kita berpikir bahwa ini adalah providensi Allah, ini adalah Tuhan berkenan kepada apa yang kita kerjakan. May we never think that when these things happen to us, God is pleased with what we are doing, our sins. Roma pasal 5 menegaskan kepada kita bahwa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika kita tidak berkenan, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, adalah bertujuan supaya kita kembali kepada Dia dan bertobat dan meninggalkan dosa kita. Romans 5 reveals to us that when we are still struggling and living in sin, those things are meant to lead us to repentance to God. Saudara sekalian, yang terpenting adalah hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan hidup di dalam memperkenan hati Tuhan. What matters, brothers and sisters, is a heart that truly fears the Lord, that wants to please the Lord. Kita tidak melihat kehidupan kita, perkenanan Tuhan di dalam kelancaran, kesuksesan dan kesehatan yang kita miliki. We don't see in our lives whether God is pleased with us or not in terms of success or our failures. Karena seringkali umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sejati, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, tetapi mengalami kesulitan, pergumulan yang berat di dalam dunia ini. But truly so many times true servant faithful of God, they go through right now in this life a lot of sufferings and difficulties. Tetapi sebaliknya juga ketika kita mengalami kelancaran, kebaikan, kesuksesan di dalam hidup kita, But at the same time, when we go through successes, achievements in our life, janganlah kita dengan bodoh dan tertipu oleh setan dan menganggap hidup kita berarti sudah berkenan kepada Tuhan di dalam seluruh aspeknya. may we never foolishly believe Satan's lie that our life right now is pleasing to God. Karena bagi anak-anak Tuhan yang sejati, kita tahu hidup kita, apakah hidup kita sedang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Because we, as true children of God, we surely will know our lives right now, whether it is pleasing to God truly or not. Dan kadang-kadang di dalam ketidaktaatan kita, Tuhan tetap memberikan kebaikan dan menyatakan akan anugerahnya. And sometimes, even in our unrepentance, God still shows His goodness and kindness. Dan tetapi bagi anak-anak Tuhan sejati tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita lupa diri, tetapi justru kebaikan Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan. But for true children of God, this does not make us forget ourselves, but it really brings us to true repentance. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan, kita tahu Tuhan, waktu kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan tetap menyertai, memimpin dan menghibur dan memberi kekuatan kepada umatnya. And even when we are living in suffering and difficulties, when we are doing things that are pleasing to God, we know that He is guiding and also cheering, comforting us. Inilah yang kita boleh pikirkan. Poin yang kedua, apakah ini providensia dari Allah? This is the second thing that we can think about. Is this a providence from God? Poin yang ketiga yang kita renungkan bersama-sama dari pasal 14 ini adalah, The third point that we shall think about from this chapter is, apakah ini seorang pemimpin? is this a leader? Kita akan melihat di dalam khususnya ayat 25 sampai 27. We'll look at this from verses 25 to 27. Ini adalah
saya katakan ini adalah sebagai satu interupsi daripada alur cerita yang sedang berlangsung. This is an interruption to the current flow of the story. Karena kalau saudara melihat dari ayat yang ke-24, Because if you see from verse 24, itu dengan mudahnya, dengan lancarnya, pasal 24 ayat 24 langsung lompat ke dalam ayat ke-28. 24 to verse 28 could very naturally flow to one another. Sudah melihat ayat 24 mengatakan, tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya, yaitu Absalom harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang kepadaku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Ayat 28. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Verse 24, and the king said, let him dwell apart in his, Absalom, own house. He is not to come into my presence. So Absalom lived apart in his own house and did not come into the king's presence. Verse 28, so Absalom lived 2 full years in Jerusalem without coming into the king's presence. Sudah melihat itu alur ceritanya tidak terpotong dari kalau ayat 24 langsung lompat ke ayat 28. We can see that the flow is not broken at all when you go from 24 to 28. Justru ayat 25 hingga ke 27 itu seperti masuk intervensi sesuatu yang berbeda yang memotong cerita ini. Verse 25 to 27 is like an interruption, something different that cuts through this story. Ayat 25 sampai 27 saya bacakan sekali lagi. Verse 25 to 27. Tiba-tiba muncul ayat 25, di seluruh Israel tidak ada orang yang begitu banyak dipuji kecantikannya atau kegantengannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Out of the blue, verse 25 comes in and says, now in all Israel there was no one so much to be praised for his handsome appearance as Absalom. From the sole of his foot to the crown of his head, there was no blemish in him. And when he cut the hair of his head, for at the end of every year he used to cut it, when it was heavy on him, he cut it. He weighed the hair of his head 200 shekels by the king's weight. There were born to Absalom 3 sons, and 1 daughter whose name was Tamar. She was a beautiful woman. Mengapa di dalam alur cerita yang lancar itu tiba-tiba ada intervensi berbicara tentang ketampanan, tentang rambut sunslick dari yang tebal dari Absalom dan juga tentang anak-anak daripada Absalom? How could there be an interruption to the good flow from 24 to 28 about the handsomeness, the sun-silk smooth hair of Absalom and his wonderful kids? Saudara sekalian, kalau kita mengingat dan sudah mengikuti eksposisi daripada mulai 1 Samuel dan kemudian masuk ke dalam 2 Samuel. If you still remember the exposition from 1 Samuel to 2 Samuel, maka penjelasan tentang Absalom ini langsung sebenarnya harusnya memberi kita kesadaran. This explanation about Absalom should straight away make us wonder. Yaitu kita mengingat penggambaran yang seperti demikian itu juga terjadi kepada Saul. And remember that there was a similar kind of description in Saul. Saul seorang yang sangat tampan, seorang yang sangat gagah, seorang yang satu kepala lebih tinggi daripada orang-orang lain. Saul was a very handsome and strong looking and also taller than other kind of person. Saudara juga mengingat bagaimana Samuel hampir salah mengurapi Eliab, kakak daripada Daud, untuk menjadi raja. And you realize also how Samuel almost erroneously anointed the big brother of David. Yaitu Eliab yang ketika Samuel melihat daripada Eliab, dia begitu gagah, begitu ganteng, begitu tampan dan begitu menakjubkan. Who was Eliab? When Samuel saw Eliab, he went, this is a person that was so handsome, so magnificent, and also very strong looking. Saudara sekalian, bukan berarti Tuhan tidak suka orang yang ganteng dan orang yang cantik. This doesn't mean that God doesn't like handsome and good-looking people. Kita mengingat juga Daud juga disebut seorang yang matanya indah dan parasnya elok. We also realize that David was described to have
good looks, with good eyes. Tetapi penggambaran Absalom yang menekankan akan kehebatan fisiknya itu menjadi peringatan bagi kita. Rather, this was a warning to Absalom, who often puts much weight on good looks. Tapi di sini menjadi peringatan bagi orang-orang yang hanya mementingkan akan penampilan luarnya. This is a warning also to people who only emphasize on outward looks. Sekali lagi, Tuhan tidak menentang orang yang ganteng dan yang cantik, itu adalah ciptaan Tuhan yang indah. Once more, God is not against handsome and beautiful people. Tetapi dia melawan dan memberi peringatan firman Tuhan kepada orang-orang yang ganteng dan yang cantik, yang cenderung hanya mengutamakan hal-hal yang di luar. Rather, this is a warning to these kind of people who often just put much weight, emphasis on looks, tanpa memiliki hati yang tunduk kepada Allah, without having a heart that submits to God, tanpa memiliki hati yang takut akan Tuhan, without having hearts that fear the Lord, tanpa memiliki keindahan karakter yang diperkenan oleh Tuhan, without a beautiful character that pleases the Lord. Bukankah itu sering kali terjadi di dalam juga zaman ini? Doesn't this oftentimes happen in this age? Sekali lagi, saya juga kalau kita senang tentu melihat orang yang ganteng, yang gagah, yang cantik, yang indah, matanya, wajahnya, kulitnya dan sebagai rambutnya. Kita tentu senang melihat orang-orang yang demikian. Of course, we are pleased when we see these kind of people who are handsome, good-looking, strong, with good eyes, hair, and so on and so forth. Tapi saya semakin umur, semakin banyak, semakin sadar ketika melihat orang-orang yang demikian, ada kebahayaan besar dari orang-orang demikian. But the more I have aged, the more I realize that there is great danger for these kind of people. Karena seringkali betul-betul orang yang gagah, orang yang tinggi, orang yang cantik, yang ganteng, itu seringkali orang-orang demikian itu mementingkan akan hal-hal yang di luar saja. Because oftentimes these kind of people who are tall, handsome, beautiful, good-looking, they just put emphasis on external looks. Dan terlalu memperhatikan dandanannya, pakaiannya, rambutnya, kulitnya, dan seluruh segala penampilannya, tetapi tidak mengutamakan akan karakternya. And they only emphasize on how they look, their makeup, their hair, their skin, and everything, and not emphasize on the inner beauty. Dan seringkali orang-orang demikian adalah orang-orang yang akhirnya hidupnya hancur dan juga menghancurkan hidup orang lain. And these kind of people are usually the people whose lives are ruined and also ruin other people's lives. Saudara sekalian, inilah juga yang menjadi peringatan di dalam ayat 25 sampai 27 ini. Brothers and sisters, this is the warning in verses 25 to 27. Seharusnya kita yang sudah mengerti 1 Samuel, 2 Samuel langsung waspada bahwa jangan-jangan Absalom ini adalah Saul yang kedua. We must wonder, we who have read 1 and 2 Samuel so far, this person is likely to be like Saul. Matthew Henry mengatakan demikian. Matthew Henry puts it this way. Alkitab mencatat Absalom itu ganteng, rambutnya begitu tebal dan indah, anak-anaknya bertambah. The Bible writes that Absalom was a handsome person with thick, beautiful hair, blessed with children. Tetapi tidak disebut sama sekali tentang karakter dan kesalehannya. But his character and piety is never mentioned. Maka kita patut bertanya, apakah ini seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan? So we should wonder then, is this truly a leader that is pleasing to God? Saudara sekalian, tetapi masalahnya adalah bukan hanya dunia yang mementingkan hal-hal luar dan tidak mementingkan hal-hal yang bersifat substansi. But the problem is, brothers and sisters, it is not only the world that prioritizes outward matters and not substantial matters. Tetapi sayangnya juga banyak gereja yang tidak terlepas daripada kesalahan ini. Sadly, a lot of churches are not free from this struggle. Douglas Webster memberikan gambaran tentang Fortune 500 pastors. Douglas Webster writes of Fortune 500 pastors, yaitu pendeta-pendeta yang disebut sebagai pendeta yang berhasil, yang memimpin mega churches di dalam dunia ini. Pastors that are considered to be successful, who leads mega churches in the world. Maka dia menggambarkan karakteristik daripada pendeta-pendeta ini adalah, he talks about them as
in terms of their characteristics as Orang-orang yang pendeta-pendeta yang menarik, yang karismatis, yang mirip dengan CEO. pastors that are interesting, charismatic, CEO-like. Mereka lebih dikenal dengan kehangatan dan humor-humornya ketimbang akan kerohaniannya. They are known more for their warmth and humor more than their piety. Pendeta-pendeta ini jarang atau hampir tidak pernah menegur dosa, tetapi selalu menghibur, optimis, dan make people feel good about themselves. They almost never condemn sin, but instead always comforts, optimistic, and make people feel good about themselves. Inilah saudara sekalian bahaya yang juga terjadi di dalam gereja. This is also a danger in the church. Berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, misalnya tentang syarat-syarat penatua atau penilik jemaat. This is really against what the Bible speaks about, for example, about the criteria for elders. Elders itu bukan hanya elders penatua awam, tetapi juga bisa penatua pendeta. Elders here not only refers to lay people elders, but it can also refer to pastors. Ayat yang 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 mengatakan demikian. 1 Timothy 3 verse 1 to 5 says this. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, was sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Sudah melihat ini, karakter yang diberikan oleh Alkitab adalah karakteristik yang bersifat substansi daripada karakter yang indah di hadapan Tuhan. These things, brothers and sisters, you can see the Bible gives criteria on characteristics that are essential to pleasing the Lord. Maka sekali lagi kita perlu memiliki hikmat dan kepekaan apakah seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. So once more, we should have a wisdom and discernment of the kinds of leader that are pleasing to God. Biarlah di dalam renungan pasal ke-14 2 Samuel ini kita boleh memiliki kepekaan untuk mengerti apakah yang disebut bijaksana yang sejati. May, as we ponder on the message of 2 Samuel 14, we can understand true wisdom. Dan kita boleh memiliki kepekaan mengerti apakah yang disebut sebagai providensia Allah yang sejati. May we have true discernment to understand what is true providence of God. Dan kita boleh melihat juga memiliki kepekaan mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi seorang pemimpin yang sejati. May we also understand and see what God requires of true leaders. Tentu ultimately kita mengetahui semua ini tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Of course, we know all these things ultimately are fulfilled in Jesus Christ. Dia adalah sang hikmat itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia. He is the true wisdom that came to the world. Yang dianggap bodoh oleh dunia, tetapi sesungguhnya dia adalah hikmat daripada Allah. Who was deemed to be foolish by the world, but is truly the wisdom of God. Dan Kristus itu adalah seluruh hidupnya mengalami providensia Allah yang dialami di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan, penderitaan, bahkan sampai kematiannya. That Christ also truly, throughout his whole life, he experienced the providence of God throughout his sufferings, throughout his even death. Dan kita mengetahui bahwa Kristus itulah yang memberi kita teladan sebagai seorang pemimpin yang sejati. And we know that Christ has set upon us an example of what true leaders are. Bukan seorang yang memerintah seperti dengan tangan besi seperti orang pemerintah di dalam dunia ini.
not a person who leads with an iron fist like the leaders of the world. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau menjadi pemimpin di antaramu, biarlah dia menjadi pelayanmu. Christ says, whoever among you wants to be leader, may he be a servant. Dialah pemimpin yang sejati, yang merendahkan dirinya, melayani sebagai seorang hamba. He was the true leader who then humbled himself to serve as a servant. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. As his estate as a human being, he was obedient to the point of death. Biarlah melalui renungan hari ini kita boleh memiliki kepekaan mengerti dan sekali lagi melihat kepada Kristus dan melihat seluruh akan kriteria yang Tuhan inginkan itu digenapi di dalam Kristus. May through this message today we may be able to see Christ and see that all these criteria God wants from us is fulfilled in Christ. Dan biarlah kita yang sudah ada di dalam Kristus boleh mengikuti teladannya dan boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. And may we all who have been right now in Christ, may we follow his criteria and follow his example. Sehingga kita boleh memiliki bijaksana yang sejati yang dari Tuhan. That we may gain true wisdom from God. Dan mengerti providensia dari Allah di dalam hidup kita. And see the true providence from God in our lives. Dan menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan inginkan seperti Kristus, pemimpin yang melayani. And be leaders that God wants, like Christ who serves. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Father in heaven, we give thanks for this morning. Kami meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Although in each and every one of our houses, we can still worship you. Kami memohon Kau yang terus memberkati kami dengan kehadiran-Mu dan dengan firman yang boleh kami dengar. We beg that you may continue to bless us through your word that we hear. Tuhan yang terus membentuk hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Please, Lord, shape our lives continually to be according to your will. Tuhan kiranya menghibur, memberi kekuatan dan terus memimpin kami di dalam masa-masa lockdown ini. May you give us strength and comfort as we go through lockdown right Dan now. kami boleh memakai waktu yang berharga yang Kau sediakan bagi kami untuk mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan di dalam persekutuan dengan Engkau dan juga di dalam waktu bersama-sama dengan keluarga dan juga dengan saudara-saudara melalui online meeting. May we use all the precious time you've given us and not let it to naught, but use it well to commune with you and commune with our family and brothers and sisters online. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan. Bless and guide each and every one of us, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen.